Salam jumpa, salam Advent untuk Anda semua, keluarga di Keuskupan Agung Jakarta dan di mana saja. Kali ini saya akan membawakan satu tema, bertobat di masa Advent. Barangkali Anda berpikir bahwa masa Advent adalah masa untuk pertobatan, masa untuk mengaku dosa. Hal itu betul dan hal itu tidak salah jika dikaitkan dengan masa penantian menjelang Natal. Kebiasaan pertobatan ini sudah berlangsung sejak lama. Maka seperti biasa, kalau situasi normal, kita juga mengaku dosa di gereja-gereja. Pengakuan dosa menunjukkan bahwa kita ingin bertobat, mempersiapkan diri kita seutuhnya dan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi mengingat pertobatan bukan hanya mengingat bahwa kita harus mengaku dosa. Seolah-olah sesudah mengaku dosa, semuanya selesai. Seolah-olah dengan pengakuan dosa, hidup kita dibarui, hidup kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita penuh dengan berkat Tuhan, lalu kita bersih-bersih saja. Tetapi yang penting sebetulnya di dalam hidup rohani kita bukan hanya sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat itu, tetapi perubahan hati kita atau perubahan hidup kita memiliki hidup baru, yaitu bermetanoia atau memiliki pertobatan dengan hidup yang sama sekali diubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan itu mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pertobatan batin. Seseorang yang mengaku bahwa dirinya bersalah dan menyesal atas kesalahan itu, maka dia juga harus bertobat secara batin. Pertobatan batin ini seringkali tidak terjadi karena orang hanya mengejar absolusi atau pengampunan yang diberikan oleh para imam ketika mengaku dosa. Nah, absolusi ini bukan satu-satunya yang membuat hidup kita berubah atau bukan satu-satunya yang membuat kita menjadi lebih bersih dan lebih layak. Absolusi ini memang membebaskan kita dari dosa, tetapi harus kita ingat, sesudah kita keluar dari tempat pengakuan, kita bisa melakukan dosa lagi. Tetapi jika kita melakukan pertobatan itu secara batin, artinya dengan batin kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengubah hidup atau cara hidup kita yang lama menjadi baru. Pertobatan secara batin ini berarti juga menemukan bahwa yang lama itu tidak dapat dilanjutkan. Kesalahan-kesalahan yang lama itu sepatutnya kita tinggalkan. Kalau orang bertobat secara batin, maka kita juga akan melakukannya setelah pengakuan dosa, kita tidak melakukan dosa lagi. Nah, dalam surat Santo Petrus dari 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa, artinya pertobatan kita secara batin harus memenuhi pertobatan dengan cara kita memberikan semangat kasih kita kepada orang lain, kepada semua orang, dan bahkan kepada seluruh alam semesta. Kalau kita senang sekali menyakiti hati orang lain dengan perkataan-perkataan, dengan misalnya makian-makian, atau mungkin dengan menceritakan kesalahan orang lain, maka kita harus bertobat untuk itu. Bahkan untuk alam semesta pun kita harus bertobat. Misalnya, kalau kita senang membuang sampah sembarangan, maka secara batin kita harus melakukan pertobatan supaya kita tidak lagi membuang sampah sembarangan. Hal itu mungkin terdengar gampang, tetapi sebetulnya kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan sungguh mengubah hidup kita. Yang kedua adalah pertobatan melalui perbuatan perdamaian dan keadilan. Pertobatan melalui perbuatan yang baik dan juga melakukan segala sesuatu dengan adil membuat kita menjadi melakukan apa yang kita tobati di dalam hati kita. Seperti sebuah kesempatan bahwa kita ini sekarang sudah memiliki hidup yang baru, maka kita harus berusaha supaya hidup yang baru itu kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita bersikap adil kepada anak-anak, bersikap adil kepada pasangan, bersikap adil kepada karyawan,
bersikap adil kepada asisten rumah tangga, bersikap adil kepada teman, sahabat, dan seterusnya. Perbuatan keadilan dan perbuatan perdamaian ini penting supaya kita tahu bagaimana caranya bertobat dan apa rumusan bertobat. Kita ingin bertobat, tetapi kalau kita tidak punya tujuan, maka kita juga tidak dapat melakukannya dengan baik. Dalam Yesaya 1 ayat 17-18 ditulis demikian, "Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Jadi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, asalkan kita berusaha untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk juga melakukan perbuatan yang adil. Yang adil itu hubungannya apa dengan orang miskin? Kalau kita bersikap adil berarti kita memberikan apa yang menjadi kesejahteraan yang diberikan oleh Tuhan juga kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kita bersikap adil berarti kita berbagi juga dengan mereka, kita memperhatikan nasib mereka yang kesulitan, nasib mereka yang menderita. Karenanya di masa Advent ini kita harus mengingat bahwa masa Advent juga harus diikuti dengan masa berbagi. Masa Advent sebelum atau menjelang Natal kita harus berbagi, kita harus bersedekah, kita harus memberikan atau membagikan kemakmuran dan kesejahteraan kita kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah Ekaristi. Bertobat di dalam Ekaristi itu terjadi karena begitu kita masuk dalam perayaan Ekaristi, kita akan masuk juga dalam pertobatan, yaitu dengan kalimat, "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa," dan seterusnya dan selanjutnya. Itu menunjukkan bahwa di dalam liturgi pun ditegaskan, sebelum orang beracara dengan Tuhan, sebelum orang berperkara dengan Tuhan, sebelum orang memuji dan menyembah Tuhan, dia harus menyadari bahwa hidupnya harus diubah terlebih dahulu dan bahwa hidupnya harus lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Menyembah, memuliakan nama Tuhan tidak cukup jika kita tidak mempunyai semangat untuk perubahan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Ekaristi kita temukan juga pertobatan secara massal. Kita bersama-sama tidak mengucapkan tobat yang bersifat personal, tetapi bersama-sama mengakui di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang berdosa. Lalu diberikan absolusi secara umum. Absolusi secara umum ini berbeda dengan absolusi yang diberikan dalam sakramen pengakuan. Karena absolusi yang secara umum ini menyatakan bahwa saya adalah orang-orang berdosa. Saya masing-masing bersama dengan semua saudara yang hadir di situ. Tetapi di dalam absolusi secara pribadi, saya sesudah memberikan atau menyampaikan dosa-dosa saya secara pribadi, saya dapat menerima absolusi secara pribadi juga, dan itu merupakan pelepasan dari dosa-dosa kita. Ketiga hal ini jika kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, maka akan dapat melengkapi dan bahkan menyempurnakan hidup kita. Sehingga kita tidak hanya memuji dan memuliakan Tuhan, tidak hanya kita berdoa kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tetapi kita memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan, termasuk kerinduan kita untuk berubah. Masa Advent adalah masa pertobatan. Salam Advent, selamat Advent, Tuhan memberkati Anda, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tuhan memberkati.